ada dua ciri daripada mereka yang akan menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'ahum wa fihim innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo yang sangat kami muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, setelah mereka berikrar dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka berlaku istiqamah. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam keislaman, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Apa janji Al-Quran? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, baik di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat kelak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan susah dan gelisah. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah calon-calon penghuni surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Ahqaf ini ayat 13 dan 14 kita dapat mengambil satu pelajaran yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita mampu merealisasikan dalam kehidupan dunia kita agar menjadi manusia-manusia yang selamat dan mulia, baik dalam kehidupan dunia sampai bahkan dalam kehidupan akhirat kelak. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, wahai umat Islam, wahai umat kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah umat yang paling aku muliakan karena Nabi kalian adalah Nabi yang paling aku cintai.
Kalian adalah umat yang aku nomor satukan karena nabi kalian adalah nabi yang aku nomor satukan. Ketahuilah bahwa ada dua ciri daripada mereka yang akan menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Biarpun dalam kehidupan dunia kita tercukupi apa yang kita inginkan, biarpun dalam kehidupan dunia kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai putra putri yang soleh dan solihah, betapa sangat istimewanya kehidupan kita manakala diakhiri dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, baik muslim ataupun non muslim, mereka sangat berharap untuk menjadi calon-calon penghuni surga sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Orang non muslim pun mereka berharap agar masuk di surga bersama ibu bapa mereka. Kita pun umat Islam yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusannya. Kita pun juga berharap untuk menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya kehidupan sekalipun kita sehat selama 1000 tahun, kita kaya raya bergelimang dengan kemewahan 1000 tahun, tapi kalau malam pertama setelah kematian neraka adalah menjadi tempat kita, semuanya akan lenyap begitu saja tanpa tersisa rasa yang pernah kita jalani dalam kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, sekalipun sengsara kehidupan kita selama 1000 tahun, tidak pernah sehat selama 1000 tahun, miskin selama 1000 tahun, tapi malam pertama dalam alam kubur, manakala surga menjadi tempat kita, niscaya kesengsaraan dunia sekalipun 1000 tahun akan tak tersisa karena diganti dengan kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah puncak keistimewaan dan kemuliaan seseorang, baik dalam kehidupan dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menginginkan sebagai calon penghuni surga, Allah menginginkan dari kita hanya dua tanda. Allah tidak banyak menginginkan dari kita, Allah tidak banyak menuntut kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bisa kita untuk mencalonkan diri sebagai calon penghuni surga manakala dua tanda diketemukan dalam diri kita. Apa itu dua tanda yang menjadi tanda-tanda calon penghuni surga? Ini firman Allah, bukan hadis Rasulullah. Ini firman Allah, bukan ceramah seorang kiai dan ustadz. Tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dibantah dari sudut manapun, karena autentik kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi tanda daripada calon-calon penghuni surga. Yang pertama adalah fala khaufun alaihim, hidup mereka tidak punya rasa khawatir. Yang kaya tidak khawatir jatuh miskin, yang sehat tidak khawatir jatuh sakit, yang sakit tidak khawatir meninggal dunia. Tidak pernah ada kekhawatiran dalam hatinya. Hidupnya dijalani dengan senang dan riang karena ia meyakini bahwa apa yang dijalani dalam kehidupan dunia adalah takdir yang terbaik menurut Allah untuk pribadinya masing-masing. Yang menjadi pejabat, duduk di atas kursi, dia tidak khawatir untuk dilengserkan. Yang menjadi pegawai tetap, tidak ada kekhawatiran untuk di PHK daripada perusahaannya. Semuanya adalah yang terbaik
terbaik. Sekalipun sakit, kalau memang itu yang dikehendaki oleh Allah, maka itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Miskin sekalipun, kalau memang itu adalah ketentuan Allah, maka itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Siapapun di antara kita yang tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam menjalani kehidupan dunia, maka ditemukan satu di antara dua tanda-tanda calon penghuni surga. Adapun ciri yang kedua adalah walahum yahzanun. Mereka tidak pernah mengalami galau, mereka tidak pernah susah, mereka tidak pernah sedih dalam kehidupannya. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tidak. Gak ada manusia hidup tanpa masalah. Jangan dikira para ulama, para kiai, para aulia mereka hidup tanpa masalah, tidak. Justru semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar bala dan musibah yang dijalani dalam kehidupannya. Tapi mengapa mereka tetap bermuka senyum, tidak pernah bermuka masam dalam kehidupan mereka? Padahal mereka juga sakit. Mereka kadang-kadang tidak memegang uang. Mereka kadang-kadang diusir oleh keluarganya. Bahkan mereka kadang-kadang disakiti oleh istrinya. Tapi mengapa tidak pernah nampak dalam wajahnya wajah bermuka masam? Karena mereka mempunyai keyakinan takdir yang ia jalani adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Pak Ustadz, bagaimana hidup gak ada rasa prihatin? Bagaimana hidup gak ada rasa gelisah dan galau? Apakah mungkin itu dialami oleh seseorang? Allah tidak hanya memberi tanda, Allah pun juga memberi solusi untuk kita manakala kita ingin menjalani kehidupan dunia. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa galau. Allah memberi solusi. Ada dua solusi yang harus kita lakukan agar hidup kita tidak pernah merasa khawatir dan tidak pernah mempunyai rasa galau. Apa itu dua solusi? Ayat sebelumnya Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kunci pertama adalah iman kepada Allah dengan mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Iman percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah tidak hanya percaya akan wujudnya Allah. Kalau itu iman yang sangat dangkal. Tapi kita sebagai orang yang sedikit dewasa, iman kepada Allah tidak hanya diartikan percaya akan wujudnya Allah, tapi juga percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia adalah takdir yang terbaik menurut Allah untuk kehidupan manusia dalam kehidupan mereka. Itulah yang dimaksud dengan iman. Ketika kita mengimani apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia adalah takdir yang terbaik menurut Allah untuk kita, insya Allah dalam kehidupan kita tidak akan pernah rasa khawatir dan rasa galau. Itu kunci yang pertama. Adapun kunci yang kedua setelah kita beriman, berlakulah istiqomah. Istighfar gak usah banyak, yang penting istiqomah. Sholawat banyak penting, tapi yang lebih penting daripada sholawat adalah istiqomah. Qiyamul lail gak perlu banyak kita mengerjakan rakaat sholat, yang terpenting adalah istiqomah. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang mudah galau, kita yang mudah susah, kita yang mudah gelisah, mungkin tidak punya amalan yang istiqomah. Mengapa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ingin hidup bebas daripada gelisah, ingin hidup bebas daripada kekhawatiran, imanlah kepada Allah dan berlakulah
istiqamah. Mudah-mudahan sekelumit apa yang dapat kami sampaikan menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita hingga mampu memacu diri kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan kita berharap mudah-mudahan meraih predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyun bin nadhar wa tazakhrafatil ardun bil matar hajja hajju wa tamar wa labba wa halaq wa nahar wa dafa bil bait latika wa qabala al hajar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Hafidhu ala shalawati wa hudul jamaah wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabi Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'ahum fihim innahu akramul akramin arhamur rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat wa ghafir dzunub al khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi baqiyati sya'ban wa ballighna ramadan wa 'inna ala siyam wal qiyam mahfadna min al atham ya rabb ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi azza wa jalla wa akbar.